Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, semoga hari ini kalian tetap semangat sampai kegiatan belajar kita berakhir. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Baiklah, kita mulai dengan pertemuan hari ini. Kita akan membahas bagaimana cara memilih program studi, di mana masih ada beberapa siswa yang masih merasa bingung. Apakah pilihan program studinya itu sudah tepat atau belum? Baiklah, kita lihat share screen. Ya, gimana? Sudah bisa terlihat? Ya, baiklah, kita mulai dengan bagaimana cara memilih program studi di perguruan tinggi. Apa yang harus kita perhatikan? Ya. Kegiatan materi ini tentunya bertujuan untuk memberi pelayanan dapat memahami setiap program, siswa dapat memahami setiap program studi dan prospek karirnya yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua, siswa juga dapat memahami strategi dalam memilih program studi sesuai dengan minat dan bakatnya. Apa sih bedanya fakultas dan program studi? Ya, semoga kalian tahu perbedaan fakultas dan program studi. Baik, fakultas adalah sebuah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi. Sedangkan program studi adalah kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaranya berdasarkan suatu kurikulum. Bagaimana cara memilih program studi? Ya. Yang pertama tentunya kita harus melihat bagaimana prestasi kita secara akademik maupun non-akademik. Yang pertama, pemahaman dari program studi. Kita tahu tujuan dari kegiatan pembelajaran atau program studi yang menjadi pilihan kalian, bagaimana ruang lingkup program studi tersebut, bagaimana persaingan untuk masuk ke program studi tersebut di perguruan tinggi tersebut, dan berapa tahun terakhir mempunyai persentase bagaimana meningkat atau menurun. Kedua, kemampuan akademik. Ya, jadi kita perlu melihat hasil raport semester 1 sampai dengan semester 5. Dan untuk tahun ini tidak lagi dikelompokkan 6 mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran harus kita rata-ratakan. Sehingga akan terlihat bagaimana progres setiap mata pelajaran yang bisa kalian capai. Yang ketiga, cita-cita. Ya, setiap siswa punya cita-cita, kemudian punya bakat, punya minat, ya, punya dorongan-dorongan untuk memilih yang sesuai dengan passion-nya. Nah, yang perlu diperhatikan, kita sudah mempunyai cita-cita, kita punya dorongan-dorongan untuk memilih atau tertarik gitu ya pada program studi dari beberapa yang menjadi pilihan. Kemudian keseharian kita, hobi, bakat kita, bagaimana berkembang dengan baik atau tidak, kita sudah menyalurkannya dengan semaksimal mungkin atau tidak. Nah, di balik itu semua, tentu kita juga tetap harus mengambil pertimbangan secara realistis. Kenapa perlu realistis? Ya, karena tidak bisa hanya keinginan aja, saya ingin memilih program studi A, saya ingin memilih program studi B. Tidak cukup dengan keinginan, tetapi kita harus menyocokkan, gitu ya. Kita harus mengamati bagaimana kemampuan hasil belajar kita dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu bisa diprediksi dengan hasil yang dicapai selama 2,5 tahun di SMA. Yang berikutnya, tidak lupa kita harus terus mencari informasi selengkap mungkin, baik ke narasumber, ke media sosial, baik ke referensi di buku, mungkin berdiskusi dengan orang-orang yang sudah cukup paham, cukup mengetahui tentang pengetahuan tersebut. Kemudian kita perlu juga melihat biaya di perguruan tinggi tersebut, semesternya berapa, kemudian waktu masuk ya daftar
UKT, ya toh, apa namanya, biaya yang dibebankan pada awal ya masuk tahun ajaran. Kemudian lokasi tempat tinggal atau lokasi perguruan tinggi tersebut bagaimana? Ya, contoh saja, kita misalnya memilih ITB. ITB itu ada yang di Jatinangor, ada yang di Cirebon, gitu ya, ada yang di Ganesha. Nah, jadi perlu melihat, perlu mengetahui dengan baik perguruan tinggi tersebut. Ya, yang di luar kota, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya sampai di Jawa Barat seperti apa. Yang berikutnya kita perlu melihat data di internet tentunya ya, dari tampung dan kuota, serta peluang dari program studi tersebut ya yang kita pilih. Yang berikutnya kita juga bisa melihat ya alumni, hasil raport dari alumni yang dapat diterima di perguruan tinggi tersebut dan program studi tersebut setidaknya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun terakhir. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tadi sudah kita singgung bahwa raport dari semester 1 sampai 5 rata-rata progresnya tidak lagi 6 mapel ya, tetapi sudah semua mata pelajaran. Ya, kemudian prioritaskan pilihan utama program studi dibanding dengan universitasnya. Jadi tidak maniak pada lembaganya, tapi pada program studinya itu sudah sesuai tidak, sudah cocok tidak dengan yang kita mau. Ya, kemudian diskusikan dengan orang tua. Jadi jangan sampai ada benturan dalam arti yang menjadi kita bingung atau kita dipaksa gitu ya, tapi mencoba mendiskusikan dengan bijaksana. Kemudian sinkronkan gitu ya hasil belajar, kemiripan nilai kita dengan nilai alumni. Yang berikutnya, kita juga perlu melihat bagaimana sih 5-10 tahun program studi kita gitu ya. Profesi ini bagaimana, semakin memberikan peluang, kesempatan untuk dunia pekerjaan yang lebih luas atau bagaimana ya. Kenali pesaing-pesaing kita, terutama di lingkungan sekolah dulu ya, internal, dan belum lagi di lingkungan sekolah di luar dari sekolah SMA Negeri 3. Kemudian pekerjaan ini peluangnya 5-10 tahun ke depan seperti apa? Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Baik, mungkin informasi awal yang singkat ini akan lebih baik kita diskusikan dan kita kumpulkan informasi dengan cukup baik gitu, sehingga kita bisa saling mendiskusikan, mempersiapkan ya pada kemampuan kita dengan rencana-rencana pilihan yang akan kita ambil nanti ya. Baik, Ibu akhiri, terima kasih. Ibu tunggu konsultasinya. Atas kerjasamanya, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.